Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Muhammadiyah Tangkisan Pos. Marilah sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Alaq. Yang mana pembelajaran Quran Surah Al-Alaq ini diharapkan nanti anak-anak bisa memahami arti dan isi kandungan surah Al-Alaq, serta nanti anak-anak harus bisa mendemonstrasikan hafalan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat, yang mana surah Al-Alaq ini menempati urutan ke-96 di dalam urutan Al-Quran. Nama Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua. Surah Al-Alaq diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Alaq diturunkan setelah surah Al-Qari'ah atau Al-Qiyamah. Dan surah Al-Alaq ini menjelaskan tentang perintah membaca serta penciptaan manusia dari segumpal darah. Mari kita baca surah Al-Alaq. Silakan nanti disambil disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah anak-anak tentang bacaan surah Al-Alaq. Setelah kita mengetahui bacaan surah Al-Alaq, maka kita harus belajar tentang arti perkata agar nanti kita bisa mengetahui artinya surah Al-Alaq. Yang pertama adalah bismi, yakni dengan menyebut. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan, al-insana, manusia, min, dari, al-akram, mulia, 'allama, mengajar, bil qalam,
dengan pena, kalla, sekali-kali tidak. La yatagha, melampaui batas. Ar-ruj'a, tempat kembali. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kana, jika itu benar, ala, di atas al-huda, petunjuk, atau amara, dia menyuruh bittaqwa, menyuruh bertakwa. Kadzdzaba, mendustakan, tawalla, yaroi, melihat, az-zabaniyah, malaikat zabaniyah, la, jangan atau tidak, tutagha, kamu patuh kepadanya, wasjud, dan sujudlah, waqtarib, serta dekatkanlah. Dengan kita belajar arti perkata, kemungkinan nanti kita bisa mengartikan satu kalimat. Kandungan surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq ada beberapa perintah. Yang pertama adalah perintah kita membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu wajib bagi setiap mukmin, laki-laki maupun perempuan. Sehingga bagi anak-anakku yang belum bisa membaca Al-Quran, mari belajar untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, penjelasan diciptakannya manusia dari segumpal darah. Di situ dijelaskan proses penciptaan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, penjelasan tentang manusia yang bertindak melampaui batas karena dirinya merasa cukup. Yang keempat, ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Jadi, ancaman Allah ada dalam surah Al-Alaq bagi orang-orang kafir yang menghalangi perintah Allah. Nah, setelah kita mengetahui hukum kandungan bacaan dari Al-Alaq, maka tidak kalah pentingnya ketika kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid. Yang mana tajwid itu nanti akan memperindah, akan memperbagus kita dalam membaca Al-Quran dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Contohkan saja, tidak semuanya. Contoh adalah di Iqra. Iqra. Nah, di sini ada Iqra, huruf qaf. Qaf mati, maka dia termasuk huruf qalqalah. Maka huruf qaf bertanda sukun. Maka di sini mengandung hukum bacaan qalqalah, sukro. Yang kedua adalah al-insan. Al-insana. Di sini ada nun sukun mati. Nun sukun mati bertemu dengan sin, maka dinamakan ikhfa hakiki. Yang hurufnya ada 15. Kemudian min alaqa. Di sini ada dua, min, nun sukun bertemu dengan ain, ini namanya izhar halqi yang hurufnya ada 6. Sama alaqa, qaf di akhir dimatikan ketika kita membaca, maka dibaca qalqalah kubro. Nah, kemudian lam ya'lam. Di sini ada mim sukun mati bertemu dengan ya, maka dinamakan izhar syafawi. Yang mana mim sukun bertemu dengan ya itu adalah izhar syafawi. Yang kelima, la yatagha, huruf ta bertemu dengan huruf ta sukun adalah qalqalah juga. Kemudian masih ada lagi idgham bila gunnah ar-ra'ahu. Yakni nun sukun bertemu dengan huruf ra,
maka hukumnya adalah idgham bil ghunnah. Ar-ruj'a jim sukun, maka qalqalah juga, dan seterusnya. Ada izhar halqi yanha, izhar halqi nun sukun bertemu dengan ha, qalqalah sama tadi abdan abad. Nah, itu adalah abdan qalqalah. Ikhfa hakiki in kana nun sukun bertemu dengan kaf. Nah, itu nanti adalah hukum-hukum nun sukun dan mim sukun serta qalqalah dalam membaca surah Al-Alaq, agar nanti kita terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Itu penugasan. Nah, penugasan nanti silahkan anak-anakku membuka buku paketnya Al-Quran hadis, yakni di halaman 14 dan halaman 15. Itu anak-anakku menuliskan surah Al-Alaq, ditulis sambil dihafalkan. Kemudian halaman 16 dan 17, soalnya hanya ada 5, itu juga dikerjakan di buku paket. Dan nanti buku kita kumpulkan di hari Sabtu. Demikian pembelajaran Al-Quran hadis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Wahab sampaikan bisa bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran Al-Quran hadis pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.